Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isiansi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah teman-teman, pada hari ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi keperawatan jiwa yaitu tentang RPK atau sering disebut sebagai resiko eh, perilaku kekerasan. Baik, selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi dari RPK. Apa sih itu RPK? RPK atau risiko perilaku kekerasan adalah kondisi di mana individu pernah atau mengalami riwayat mencederai dirinya sendiri, orang lain ataupun lingkungan baik secara fisik, emosional, seksual maupun lisan karena individu tidak mampu mengendalikan atau mengontrol amarah secara konstruktif. Nah, yang kedua ada etiologi. Etiologi dari RPK yaitu salah satu penyebab dari klien melakukan tindakan risiko perilaku kekerasan adalah faktor sosial budaya. Pada umumnya, individu akan marah apabila dirinya merasa bahaya baik fisik, psikis maupun terhadap konsep diri. Penyebab perilaku kekerasan adalah sebagai berikut. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah individu tidak mampu mengendalikan emosi dan marah. Yang kedua, stimulus lingkungan. Yang ketiga, terdapat konflik interpersonal. Yang keempat, status mental berubah. Yang kelima, penggunaan obat dihentikan atau terputus. Dan yang keenam, penyalahgunaan zat atau alkohol. Selanjutnya, ada proses terjadinya masalah. Nah, yang pertama ada faktor predisposisi yang terdiri atas faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural. Nah, pada faktor biologis, perilaku kekerasan biasanya disebabkan karena adanya keberadaan anggota keluarga yang memiliki gangguan atau penyakit mental, memiliki riwayat penyakit atau cedera kepala, dan riwayat penyalahgunaan obat atau naksa. Yang kedua dari faktor psikologis yaitu adanya stimulus baik dari eksternal, internal maupun lingkungan dapat menimbulkan respon psikologis berupa marah. Yang ketiga, yaitu dari respon sosiokultural, yaitu sikap individu untuk merespon secara tegas atau positif dapat didukung oleh budaya, sehingga proses sosialisasi dapat menentukan seorang melakukan perilaku kekerasan. Nah, yang kedua, ada faktor presipitasi. Nah, di faktor presipitasi ini, setiap orang itu tidak sama dan unik. Hal itu mungkin pemicu stres seorang individu di dalam dan di luar. Faktor dalam diri individu meliputi hilangnya hubungan antara orang lain, orang yang dicintai, dan bermakna, kekhawatiran penyakit fisik, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, faktor di luar individu termasuk serangan fisik, lingkungan yang bising, kritik mengarah pada penghinaan dan kekerasan. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari RPK. Tanda gejala ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda gejala subjektif dan objektif. Dari subjektif sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama, mengancam baik secara lisan maupun fisik. Yang kedua, memaki atau mengupat dengan kata yang tidak pantas. Yang ketiga, berbicara dengan suara yang keras. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ketus saat diajak berbicara. Sedangkan tanda dan gejala objektifnya yaitu yang pertama, mencederai dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menyerang. Yang ketiga, membanting barang-barang maupun lingkungan. Yang keempat, berperilaku agresif karena tidak bisa mengontrol emosi. Yang kelima, menatap dengan tatapan yang tajam. Yang keenam, mengepalkan tangan. Yang ketujuh, mengatupkan rahang dengan kuat. Yang kedelapan, postur tubuh tegang. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu wajah memerah. Nah, ada penata laksanaan di RPK, yaitu terdiri atas penata laksanaan medis. Yang pertama adalah penata laksana yang terdiri atas penata laksanaan farmakologis menggunakan obat antisietas dan obat penenang hipnotik seperti lorazepam dan clonazepam. Obat penenang ini biasanya digunakan untuk menenangkan perlawanan klien. Ada juga golongan antidepresan yang termasuk dalam golongan obat ini seperti amitriptilin dan tiazolon. Obat tersebut menghilangkan agresivitas pada pasien dengan gangguan jiwa. Yang kedua ada pelaksanaan perawatan yang terdiri atas SP1 sampai 5. Yang pertama adalah SP1 pasien, latihan pasien cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik. Satu yaitu menarik nafas dalam. SP2 pasien yaitu latih pasien cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik. 2 yaitu memukul bantal. SP3 pasien yaitu latih pasien cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal. SP4 pasien yaitu latih cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara spiritual. Dan SP5 pasien yaitu latih pasien dengan mengontrol pasien dengan cara patuh dan minum obat.
Nah, selanjutnya ada strategi pelaksanaan keluarga, terdiri atas SP1 dan SP2. Yang pertama, SP1 keluarga, mendiskusikan masalah yang dirasakan klien dan keluarga, dan menjelaskan cara perawatan pasien dengan perilaku kekerasan. Nah, SP2 keluarga yaitu melatih keluarga mempraktikkan cara merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Nah, ada pelaksanaan spesialis jiwa. Yang pertama ada rasional emotif emotive behavior therapy atau REBT, yaitu suatu tindakan untuk memecahkan masalah secara rasional terhadap masalah perilaku individu. Untuk menurunkan perilaku agresif, maka diperlukan pengajaran terhadap klien untuk merubah pikirannya yang tidak rasional dan memberikan penjelasan rasional untuk masalah perilaku klien. REBT mempunyai tujuan untuk menguatkan keyakinan rasional dan menurunkan atau mengurangi keyakinan yang tidak rasional. Untuk anak dan dewasa yang marah dan agresif, terapi ini cukup efektif untuk mengatasinya. Yang kedua ada terapi musik, yaitu kenyamanan seorang anak meningkat jika seorang sedang dalam kondisi rileks. Sehingga dengan memberikan terapi musik, klien dapat merasakan rileks dan ketenangan atau kenyamanan. Dan yang ketiga ada terapi token ekonomi, yaitu kegiatan pemberian token ekonomi dapat dilakukan dengan cara memberi token seperti uang dalam jumlah tertentu, dalam bentuk, uang ataupun makanan bila klien dapat merubah perilakunya. Terapi tersebut bertujuan untuk memotivasi klien supaya dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan seperti perilaku kekerasan. Baiklah teman-teman, itulah sedikit materi RPK yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.